Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul model matematika. Simak penjelasan berikut ini ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model matematika. Sebelum kita mengetahui pengertian dari model matematika, sudah seharusnya kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari program linier. Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum yaitu maksimum atau minimum diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Di dalam persoalan linier terdapat fungsi linier yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Dalam program linier terdapat beberapa syarat kendala. Yang pertama, dalam persoalan memaksimumkan, di mana fungsi maksimum adalah AX plus BY dengan syarat C1X plus D1Y kurang dari sama dengan K1. Syarat yang kedua adalah C2X plus D2Y kurang dari sama dengan K2 dengan nilai X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. A, B, C, D adalah koefisien dan K merupakan konstanta. Syarat kendala untuk persoalan minimum adalah di mana fungsi minimum fx, y sama dengan ax plus by dengan syarat yang pertama m1x plus n1y lebih besar dari sama dengan k1. Syarat yang kedua adalah m2x plus n2y lebih besar dari sama dengan k2 dengan nilai x lebih besar dari sama dengan 0 dan y lebih besar dari sama dengan 0. A, B, M, N adalah koefisien dan k merupakan konstanta. Selanjutnya, pengertian dari model matematika itu sendiri. Model matematika merupakan bidang matematika yang berusaha untuk mempresentasikan dan menjelaskan sistem-sistem fisik atau problem pada dunia real dalam pernyataan matematika, sehingga diperoleh pemahaman dari problem dunia real ini menjadi lebih tepat. Dalam model matematika ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, di mana terdapat sebuah persoalan dunia nyata, kemudian dirumuskan menjadi ke dalam model matematika. Setelah ditemukan model matematikanya, kemudian kita pecahkan untuk menentukan kesimpulan matematika. Setelah ditemukan kesimpulan matematika tersebut ditafsirkan dengan perkiraan dunia nyata. Perkiraan dunia nyata lalu diuji kebenarannya menggunakan dengan persoalan dunia nyata tersebut. Sebagai contoh, apabila ada permasalahan yaitu Pak Budi adalah seorang pedagang roti. Beliau menjual roti menggunakan gerobak yang hanya dapat memuat 600 roti. Roti yang dijualnya adalah roti manis dan roti tawar dengan harga masing-masing adalah Rp5.500 dan Rp4.500 per bungkusnya. Dari penjualan roti ini, beliau memperoleh keuntungan Rp500 dari sebungkus roti manis dan Rp600 dari sebungkus roti tawar. Apabila modal yang dimiliki oleh Pak Budi adalah Rp600, buatlah model matematika dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dari permasalahan tersebut, dapat kita rumuskan model matematikanya dengan pemisalan. Apabila roti manis dimisalkan dengan X, roti tawar kita misalkan dengan Y. Kemudian tadi kan dijelaskan bahwa modal dari roti manis adalah Rp5.500, jadi dirubah menjadi 5.500X dan roti tawar 4.500Y. Keuntungan tadi juga dijelaskan bahwa dari keuntungan roti manis adalah Rp500 per bungkus, sehingga keuntungannya 500X untuk roti manis dan 600Y untuk roti tawar. Kemudian dari pemodelan tadi dapat kita simpulkan bahwa X plus Y lebih kurang dari sama dengan 600 dan 5.500X plus 4.500Y kurang dari sama dengan 600.000. Jadi dia untuk penyusunannya ke bawah X plus Y kurang dari sama dengan 600. Kurang dari 600 sama dengan 600 ini adalah tadi kapasitas gerobak yang dapat memuat roti. Tadi kan cuma muat 600 roti, sehingga dia kurang dari 600 roti.
Untuk modal tadi ditentukan bahwa modal yang dimiliki oleh Pak Budi adalah Rp600.000, sehingga nilai modal itu tidak boleh lebih dari Rp600.000. Sehingga model matematikanya adalah X plus Y lebih kurang dari sama dengan 600 dan 500 X plus 4.500 Y kurang dari sama dengan 600.000. Untuk X dan Y anggota bilangan cacah di mana X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Menentukan model matematika. Model matematika adalah suatu rumusan, dapat berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari suatu penafsiran ketika menerjemahkan suatu soal verbal. Model matematika pada persoalan program linier pada umumnya membahas beberapa hal, yaitu yang pertama, model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linier dua peubah yang merupakan bagian kendala-kendala yang harus dipenuhi oleh peubah itu sendiri. Yang kedua, model matematika yang berkaitan dengan fungsi sasaran yang hendak dioptimalkan, minimalkan, atau maksimalkan. Mengubah kalimat verbal menjadi model matematika dalam bentuk sistem pertidaksamaan. Untuk mempermudah mengubah soal-soal verbal yang berbentuk program linier ke dalam model matematika, digunakan tabel sebagai berikut. Contoh soal. Seorang agen sepeda bermaksud membeli 25 buah sepeda untuk persediaan. Harga sepeda biasa Rp600.000 per buah dan sepeda federal Rp800.000 per buah. Dia merencanakan untuk tidak membelanjakan uangnya lebih dari Rp16 juta dengan mengharapkan keuntungan Rp100.000 per buah dari sepeda biasa dan Rp120.000 per buah dari sepeda federal. Buatlah model matematikanya. Maka untuk menjawabnya, kita misalkan banyak sepeda biasa adalah X dan banyak sepeda federal adalah Y. Berarti variabel yang lain adalah jumlah sepeda yang hendak dibeli dan jumlah persediaan modal, sehingga tabel yang diperoleh sebagai berikut. Persediaan sepeda dan modal paling banyak tersedia 25 buah dan Rp16 juta. Artinya, jumlah sepeda biasa dan federal yang akan dibeli untuk memenuhi persediaan sepeda keseluruhan tidak boleh lebih dari 25 buah atau paling banyak jumlahnya 25 buah, sehingga dalam model matematikanya menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Demikian juga dengan dalam menggunakan model untuk membeli sepeda biasa dan federal, tidak boleh lebih dari Rp16 juta atau paling banyak menghabiskan dana Rp16 juta, sehingga dalam model matematikanya menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Dari tabel di atas dapat dibuat pertidaksamaan, yaitu X plus Y kurang dari 25. Untuk persamaan pertama. Persamaan kedua, 600.000 X plus 800.000 Y kurang dari Rp16 juta, atau disederhanakan menjadi 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 80. Karena X dan Y adalah bilangan bulat yang tidak negatif, maka Y lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Maka fungsi objektivitasnya adalah
Z 100.000 X plus 120.000 Y. Agar kalian lebih memahami materi yang sudah dijelaskan, jangan lupa untuk menyimak contoh soal berikut ini ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari soal latihan berikut ini dan juga pembahasannya. Oke, langsung saja kita ke soalnya, yaitu seorang penjahit mempunyai bahan wol 60 meter dan katun 40 meter. Dari bahan tersebut, ia akan membuat setelan jas dan rok untuk dijual. Satu setel jas memerlukan 3 meter wol dan 1 meter katun, sedangkan satu rok memerlukan 2 meter wol dan 2 meter katun. Berapa setel jas dan rok yang harus dibuat oleh penjahit tersebut agar mendapat keuntungan sebesar-besarnya? Apabila harga satu setel jas adalah 1 juta rupiah dan satu rok 1 juta. Berikut pembahasan dari soal ini. Baiklah, penyelesaian dari soal yang tadi. Di sini saya menggunakan tabel untuk memudahkan apa yang sudah diketahui dari soal. Di sini diketahui kain wol, kain katun, jas dimisalkan dengan X, lalu rok dimisalkan dengan Y. Untuk satu setel jas, kain wol yang diperlukan yaitu 3 meter. Untuk satu rok, kain wol yang diperlukan yaitu 2 meter. Dengan banyaknya kain wol yaitu 60 meter. Nah, untuk satu setel jas memerlukan kain katun sebanyak 1 meter. Untuk rok, satu rok memerlukan kain katun 2 meter. Dengan banyaknya kain katun 40 meter. Nah, harga satu setel jas yaitu 1.500.000 dan harga satu rok 1 juta. Nah, dari tabel tersebut didapatlah model matematikanya dengan pertidaksamaan yang pertama yaitu 3x plus 2y kurang dari sama dengan 60, didapat dari sini ya. Lalu yang kedua, X plus 2Y kurang dari sama dengan 40, didapat dari sini. Sehingga X dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, fungsi objektif dari model matematikanya 1.500.000X dan 1 juta Y. Selanjutnya, untuk mencari nilai titik X dan titik Y dari pertidaksamaan 1 dan 2, yaitu mencari untuk menggambar grafiknya. Langsung saja kita menentukan titik-titik X dan Y dari pertidaksamaan yang pertama. Jika X sama dengan 0, langsung kita masukkan ke dalam pertidaksamaan yang pertama. 3 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 dibagi 2. Y sama dengan 30. Jadi titiknya adalah 0,30. Kemudian jika Y sama dengan 0, langsung kita masukkan ke pertidaksamaannya. 3x plus 2 dikali 0 sama dengan 60. X sama dengan 60 dibagi 3. X sama dengan 20. Jadi titiknya adalah 20,0. Langsung ke pertidaksamaan yang kedua. Jika X sama dengan 0, langsung kita masukkan 0 plus 2Y sama dengan 40. Y sama dengan 40 dibagi 2. Y
sama dengan 20. Jadi titiknya 0,20. Jika Y yang 0, kita masukkan ke persamaan yang kedua. X plus 2 dikali 0 sama dengan 40. Langsung saja X nya didapat 40. Jadi titiknya adalah 40,0. Selanjutnya dari titik-titik yang sudah kita cari, sehingga didapatlah grafiknya sebagai berikut ini, seperti tampilan di layar. Ini titik A dan titik B merupakan garis dari pertidaksamaan yang pertama, dan dari titik C ke D merupakan garis dari pertidaksamaan yang kedua. Nah, dari garis A, B, dan CD ini didapatlah titik potong E. Nah, dari sini didapatlah daerah hasil dari dua garis ini, yaitu C, E, B, dan F. Yang berwarna merah muda ini ya, daerah yang diarsir. Kemudian kita uji titik pojok atau titik ekstrim dari daerah hasil ini, kecuali yang F, karena F berada di titik 0,0. Baiklah, langsung aja selanjutnya, yaitu kita uji titik pojok atau titik ekstrim ke fungsi objektif, yaitu 1.500x plus 1 juta Y. Langsung saja ke titik C, 0,20. 1.500 dikali 0 ditambah 1 juta dikali 20, hasilnya 20 juta. Titik B, 20,0. 1.500 dikali 20 ditambah 1 juta dikali 0, hasilnya 30 juta. Langsung titik yang E, 10,15. 1.500 dikali 10 ditambah 1 juta dikali 15, hasilnya 30 juta. Nah, dari ini 30 jutanya totalnya ada 2, 30 juta dan 30 juta, tetapi yang kita gunakan adalah yang bawah karena yang kita cari adalah nilai X dan Y. Berdasarkan dari tabel tersebut, jadi setelan jas dan rok yang dapat dibuat oleh penjahit tersebut yaitu 10 setel jas dan 15 rok, dengan keuntungan maksimalnya yaitu 30 juta rupiah. Nah, 10 setel jas dan 15 rok itu didapat dari titik E ini ya, sebagai titik pojoknya atau titik potongnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Baik, di sini saya Nugroho Notapul Atmajo, NPM 1801040020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang contoh soal dari materi model matematika. Langsung saja ke contohnya dengan soal, yaitu seorang ahli pertanian ingin mencampur dua jenis pupuk dengan memberikan 15 gram kalium karbonat, 20 gram nitrat, dan 24 gram fosfat seminimal mungkin pada satu tatanan. Nah, satu tatanan pupuk merek A yang harganya 75.000 per bungkus memerlukan 3 gram kalium karbonat, 1 gram nitrat, dan 1 gram fosfat. Dan pupuk merek B yang harganya 60.000 per bungkus memerlukan 1 gram kalium karbonat, 5 gram nitrat, dan 2 gram fosfat. Susunlah model matematikanya dan kunci sasaran agar pengeluaran seminimal mungkin. Nah, kita sudah mempunyai permasalahan soal seperti ini. Selanjutnya cara pertama yaitu kita mencari model matematikanya, yaitu dengan seperti ini, membuat tabel. Yang pertama itu merek A, merek B, dan nilai optimum. Dan kedua kalium karbonat, nitrat, fosfat, dan fungsi optimumnya. Kita bedakan tadi itu. Untuk yang pertama kita golongkan dulu untuk merek A-nya. Merek A-nya tadi kan di sini 3 gram kalium, 1 gram nitrat, dan 1 gram fosfat. Jadi kita tulis ke bawah.
Nah, terus merek B nya ini tadi 1 gram karbonat, 5 gram nitrat, 2 gram fosfat. Nah, untuk nilai optimumnya ini kita dapat dari yang dua jenis pupuk yang memberikan 15 kalium karbonat, maksimal karbonatnya itu 15, terus nitratnya 20 gram nilai optimumnya, dan fosfatnya itu 24 gram. Nah, dengan fungsi optimum merek A nya itu 75.000 per bungkus, dan merek B itu 60.000 per bungkus. Nah, setelah kita sudah membuat tabelnya, kita membuat model matematikanya. Jadi dengan mudah kita bisa mendapatkan sebuah persamaannya. Yang pertama yaitu kita permisalkan dulu. Di sini merek A ini kita misalkan sebagai X, dan merek B kita misalkan sebagai Y, gitu. Jadinya kan kita dapat model matematikanya, yaitu yang pertama 3X plus Y kurang dari sama dengan 15. Kenapa di sini kurang dari? Karena tadi di soalnya yaitu seminimal mungkin. Kalau semaksimal mungkin, makanya dia akan menjadi lebih dari sama dengan. Kalau di soalnya di sini seminimal mungkin, jadinya dia kurang dari sama dengan. Lanjut yang kedua, jadinya X1X atau X plus 5Y kurang dari sama dengan 20. Persamaan keduanya, dan persamaan ketiganya yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 24 untuk X dan Y lebih dari 0. Nah, kita mendapatkan fungsi optimumnya yaitu 75.000 X ditambah 60.000 Y. Nah, di sini kita sudah mendapatkan model matematikanya. Selanjutnya kita mencari fungsi sasarannya agar pengeluaran seminimal mungkin. Oke, pertama kita harus membuat sebuah grafik terlebih dahulu. Jadi kan kita sudah mendapatkan beberapa persamaan, ada 3 persamaan. Nah, jadi kita buat aja seperti ini. Nah, ini bagaimana sih cara membuatnya? Ini sudah ada keterangan ya, merah itu untuk yang persamaan pertama, hijau persamaan kedua, kuning persamaan ketiga. Nah, saya contohkan saja untuk membuat grafiknya seperti apa. Yang pertama, untuk ini kita permisalkan bahwasannya X itu sama dengan 0, makanya itu Y sama dengan 15, Y sama dengan 15. Dan kalau kita misalkan Y nya 0, makanya di sini 0, berarti kan X sama dengan 15 per 3, yaitu 5, seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan semuanya. Nah, dengan kayak gini kan kita tahu bahwasannya fungsi optimumnya itu ada di bagian sini, Nah, kita harus mencari titik potongnya antara persamaan yang berwarna merah dan juga yang berwarna hijau, yaitu persamaan pertama dan kedua. Kita mencari titik potongnya, kita masukkan ke dalam sini. Yang pertama merah, 3X plus Y sama dengan 15. Ini X plus 5Y sama dengan 20. Ini kita ubah aja biar kita bisa mengurangi X nya, jadi kita kali 3, jadinya 3X plus 15Y sama dengan 60. 3X kurang 3X 0, Y dikurang 15 itu min 14Y, 15 dikurang 60 itu min 45. Y sama dengan 3,21. Setelah itu kita cari X nya. Jadi Y kita sudah dapat, jadi kita masukkan ke dalam persamaan kedua. X ditambah 5Y sama 20. Y nya kita ganti 3,21. Jadi X ditambah 5 dikali 3,21 sama dengan 20. Ini kita pindah ruas, jadinya X sama dengan 20 dikurang 16,05 sama dengan X 3,95. Di sini kita sudah mendapatkan titik potongnya, yaitu X 3,95 dan Y nya 3,21. Nah, cara terakhir yaitu kita mencari karena kita sudah menemukan tempat untuk
mencari fungsi optimumnya, sekarang kita mencari dengan menggunakan titik ekstrimnya, yaitu yang pertama ini 0,4, 3,5, 5,0, dan juga ini tadi titik potongnya yaitu 3,95,321. Kita cari, titik-titik ini kita masukkan ke dalam suatu fungsi optimum yang tadi itu, yang 75.000 ditambah 60.000. Kita masukkan yang pertama 0,4 dimasukkan, jadi 75.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikali 4 sama dengan 240. Begitu juga yang ini kita masukkan 5-nya di X dan di Y, jadinya 375.000. Berikutnya kita masukkan 3,95 dan 3,21, hasilnya menjadi 488.850. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui bahwasanya pengeluaran seminimal mungkin yaitu terdapat di 240.000. Jadi dapat kita tarik kesimpulan, susunan model matematikanya itu yaitu yang pertama tadi 3x ditambah y kurang dari sama dengan 15. Persamaan keduanya x ditambah 5y kurang dari sama dengan 20. Persamaan ketiganya x ditambah 2y kurang dari sama dengan 24 untuk x dan y lebih dari sama dengan 0, serta fungsi sasarannya adalah 75.000x ditambah 60.000y, dan pengeluaran seminimal mungkinnya adalah 240.000. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat ya.